Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi statistika deskriptif. Materinya adalah angka indeks. Nah, untuk angka indeks itu sendiri adalah suatu angka yang digunakan untuk membandingkan. Ya, jadi digunakan untuk membandingkan satu proses yang sama di dua periode yang berbeda. Nah, untuk jenis-jenis angka indeks itu ada angka indeks sederhana relatif harga dan angka indeks sederhana relatif kuantitas. Nah, dinamakan angka indeks sederhana ini karena yang dibandingkan itu hanya satu jenis saja ya dalam dua periode yang berbeda. Nah, untuk indeks relatif harga ini berarti yang dibandingkan adalah harganya, sedangkan untuk indeks sederhana relatif kuantitas yang dibandingkan itu adalah kuantitasnya. Untuk indeks relatif harga, rumusnya adalah I/T,0. T ini artinya tahun tertimbang, dibandingkan dengan 0, artinya tahun dasar. Ya, maka sama dengan PT per P0 dikali 100%. PT ini harga di tahun tertimbang dibagi harga di tahun dasar dikali 100%. Nah, untuk angka indeks sederhana relatif kuantitas, berarti yang akan kita bandingkan adalah kuantitasnya. Maka rumusnya I/T,0 sama dengan Q/T atau kuantitas tahun tertimbang dibagi Q0, kuantitas tahun dasar, dikali 100%. Nah, kemudian ada lagi jenisnya angka indeks sederhana harga agregatif. Agregatif diartikan adalah indeks dari beberapa macam barang. Ya, maka rumusnya adalah I/T,0 sama dengan sigma PT dibagi sigma P0, di mana sigma PT adalah jumlah harga dari beberapa macam barang pada tahun tertimbang dibagi jumlah harga pada tahun dasar dikali 100%. Kemudian untuk angka indeks sederhana kuantitas agregatif, maka I/T,0 sama dengan sigma Q/T jumlah kuantitas tahun tertimbang dibagi sigma Q0 jumlah kuantitas tahun dasar dikali 100%. Ada lagi untuk angka indeks sederhana harga rata-rata relatif. Rumusnya adalah I/T,0 sama dengan 1/N dikali sigma PT per P0 dikali 100%. Nah, begitupun untuk yang angka indeks sederhana kuantitas. Untuk rumusnya sama, hanya beda di kalau harga itu yang dibandingkan adalah P-nya, price. Kalau kuantitas yang dibandingkan adalah kuantitasnya atau Q. Nah, tadi kita sudah bahas indeks tidak tertimbang. Sekarang kita masuk ke indeks tertimbang. Untuk rumus-rumusnya atau jenisnya, ada indeks less payers. Rumusnya adalah L sama dengan sigma PT dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 kali 100%. Yang kedua, indeks pasca. Rumusnya adalah P sama dengan sigma PT dikali QT dibagi sigma P0 dikali QT dikali 100%.
Nah, itu tadi adalah indeks harga agregatif ya. Nah, sekarang kalau untuk indeks produksi agregatif tertimbang, untuk less payers, indeks less payers adalah sigma less payers sama dengan sigma P0 dikali QT dibagi sigma P0 dikali Q0. Jadi kalau untuk indeks produksi di sini menggunakan kuantitas ya. Pengalinya adalah kuantitas di tahun tertimbang dibagi kuantitas di tahun dasar. Kemudian indeks pasca rumusnya P sama dengan sigma PT dikali QT dibagi sigma PT dikali Q0 dikali 100%. Nah, ada variasi dari harga indeks tertimbang, ada yang dinamakan indeks Fisher dan indeks Drobis. Untuk indeks Fisher, rumusnya adalah I sama dengan akar dari L harga dikali P harga. L di sini adalah less payers ya, indeks less payers harga dikali indeks pasca harga. Yang kedua, indeks Drobis. Untuk indeks Drobis, rumusnya adalah setengah dikali L harga ditambah P harga. L di sini less payers harga ditambah pasca harga. Ya. Kemudian kalau yang produk berarti yang dibandingkan atau yang dipakai adalah produknya. Rumusnya sama, cuma kalau harga itu adalah L harga, tapi kalau kita mau hitung indeks variasi dari produk indeks harga tertimbang, ini yang dipakai adalah produknya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi, untuk angka indeks, ini saya ada contoh soal. Di sini ada jenis barang A, B, C. Ada 3 jenis barang. Kemudian ada harganya dan ada produksinya. Harga ini harga per unit ya, P, price. Kemudian produksi di sini simbolnya Q. Nah, di sini ada 3 tahun yang datanya ya. Datanya saya punya 3 tahun. Dari tahun 93, 94, 95. Jadi produksinya juga sama 93, 94, 95. Nah, kita mau bandingkan nih. Jadi kita harus tetapkan dulu tahun dasarnya. Tahun dasar ini sebagai pembanding ya. Jadi kita mau bandingkan misalnya tahun 94 dibandingkan dengan tahun 93. Ya, indeks harganya berapa, indeks produksinya berapa ya. Sekarang kita pertama mau cari indeks harga sederhana. Untuk indeks harga sederhana di sini, maka kita di contoh ini kita mau bandingkan indeks harga tahun 94 dibandingkan tahun 93. Jadi I harga A 94,93. Ini artinya indeks harga barang A tahun 94 dibandingkan tahun 93. Maka untuk mencari angka indeksnya, tinggal kalian masukkan ke rumus ya. P, PT per P0 dikali 100%. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Maka untuk indeks harga A 94,93, 315, jadi ini harga di tahun 94 dibagi harga di tahun 93. 315 dibagi 300 dikali 100% sama dengan 105%. Ya, karena indeks harga sederhana adalah indeks satu macam barang, berarti kita cari tiga-tiganya. Tadi kan ada barang A, B, C. Nah, untuk indeks harga barang B, tahun 94 banding 93 sama dengan harga tahun 94 dibagi harga tahun 93. 125 dibagi 100 dikali 100%. Maka untuk indeks harga B 94,93 sama dengan 125%. Nah, untuk indeks harga barang C
tahun 94 banding 93, maka hasilnya adalah 120% ya. Untuk 600 dibagi 500 dikali 100%. Nah, ini indeks harga sederhana. Ya, indeks harga sederhana berarti yang dibandingkan adalah harganya. Nah, kemudian kita mau cari lagi indeks harga agregatif. Untuk indeks harga agregatif, rumusnya ini. Jadi kan kita mau bandingkan harga agregatif harga 94 dibandingkan dengan indeks harga agregatif tahun 93. Sigma P 94 dibagi sigma P 93 dikali 100%. Maka tinggal kita jumlahkan saja. Harga barang A, B, C di tahun 94 itu dijumlahkan. Ya, di sini dari datanya 315 ditambah 125 ditambah 600 dibagi sigma P 93 berarti 300 ditambah 100 ditambah 500 kali 100%. Maka didapat untuk indeks harga tahun 94 banding 93, indeks agregatifnya adalah 115,55%. Nah, kemudian indeks sederhana harga rata-rata relatif. Ya, jadi untuk indeks sederhana harga rata-rata relatif, ini rumusnya. Indeks harga 94,93 sama dengan 1/N sigma PT dikali 100 PT per panel dikali 100%. Maka N-nya ini adalah jumlah datanya, ya, jumlah barangnya ada 3, maka 1/3. Nah, untuk PT per panel ini kan sudah dicari sebelumnya ya. PT per panel ini adalah rumus dari indeks harga sederhana. Jadi tinggal kalian jumlahkan saja hasil yang tadi, indeks per barang ya, indeks barang A, indeks barang B, dan indeks barang C. Ya, di sigma berarti dijumlahkan. Nah, di sini berarti 1/3 dikali 105% ditambah 125% ditambah 120% sama dengan 1/3 dikali 350% sama dengan 116,67%. Ini untuk indeks sederhana harga rata-rata relatif. Nah, sekarang kita masuk ke indeks tertimbang. Nah, untuk menghitung indeks tertimbang, kita memerlukan bantuan tabel. Jadi, kita kan mau bandingkan tadi tahun dasarnya 93, kita mau bandingkan tahun 94 banding 93. Berarti kita ambil datanya yang untuk harganya 93 dan 94, untuk produksinya juga 93 dan 94. Nah, di sini adalah untuk mempermudahnya, maka kita tambahkan kolom ya, tambahkan kolom lagi untuk menghitung per jenis barangnya. Jadi kita buat kolom untuk PT dikali Q0 dan kolom satu lagi adalah P0 dikali Q0. Nah, untuk PT dikali Q0 ini didapat dari P tahun tertimbang berarti dikali Q0 atau Q tahun dasar. Tahun dasar ini tahun 93. Tahun tertimbangnya adalah tahun 94. Jadi 11.025 itu didapat dari 315 dikali 35 sama dengan 11.025. Nah, kemudian P0 dikali Q0, P0 berarti P tahun 93, ini untuk barang A ya, dikali Q tahun 93. Berarti 300 dikali 35 sama dengan 10.500. Nah, untuk barang B sama cara mencarinya, tinggal dikalikan saja ya. Kemudian setelah itu untuk kolom PT dikali Q0 itu kalian jumlahkan barang A, B, C, PT kali Q0-nya berapa. Nah, untuk untuk P0 kali Q0 barang A, B, C itu dijumlahkan. Hasilnya 11.400 untuk P0 Q0
12.125 untuk PT Kinol. Nah, kita mau cari nih untuk indeks tertimbang itu ada indeks harga less payers. Indeks harga berarti yang dibandingkan adalah harganya. Maka rumusnya adalah IL, indeks less payers. L itu less payers 94 banding 93 sama dengan sigma PT dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 kali 100%. Maka tinggal kalian masukkan tadi hasil dari tabel ya, di kolom PT kali Q0 dan P0 kali Q0. Untuk PT kali Q0 itu 12.125 dibagi 11.400 dikali 100%. Maka hasilnya 106,36%. Nah, kemudian yang kedua adalah indeks harga pasca. Nah, untuk indeks harga pasca sama ya cara mencarinya tadi kalian tambahkan kolom untuk memudahkan ya, untuk memudahkan kalian menghitung. Jadi, kalian tambahkan kolom PT dikali QT dan P0 dikali QT. Ya, karena rumus untuk indeks harga pasca adalah L P 94,93 sama dengan sigma PT dikali QT dibagi sigma P0 dikali QT kali 100%. Ya, cara mencarinya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan di indeks less payers. Nah, tinggal kalian masukkan jumlahnya. Untuk PT dikali QT itu jumlahnya 10.325 dan untuk P0 dikali QT itu jumlahnya adalah 9.500. 10.325 dibagi 9.500 kali 100%. Hasilnya adalah 108,68%. Ya, ini untuk indeks harga pasca. Nah, kemudian indeks Drobis. Indeks Drobis ini kalian harus cari dulu tadi untuk indeks harga Drobis. Berarti kalian tinggal cari dulu indeks less payers sama indeks pascanya. Nah, tadi kan sudah dicari untuk Drobis D 94,93 sama dengan setengah L ditambah P. Berarti setengah dikali 106,36% ditambah 108,68%. Maka hasilnya adalah 107,52%. Nah, untuk Fisher, ya indeks Fisher, rumusnya adalah akar dari L kali P. Maka tinggal kalian kalikan. Kalau yang tadi Drobis itu ditambahkan, ya setengah dikali, terus ditambahkan. Kalau yang Fisher, akar dari L kali P. Akar dari 106,36% dikali 108,68%. Hasilnya adalah 107,51%. Ini untuk indeks Fisher. Nah, sekarang jika kalian diminta untuk mencari indeks produksi, maka yang kalian bandingkan adalah kuantitasnya atau key produksinya ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau indeks harga kan dibandingkan harganya, kalau indeks produksi yang dibandingkan adalah key-nya atau produksinya, kuantitasnya. Untuk indeks produksi, cara mencarinya sama seperti indeks harga, cuma yang dibandingkan adalah produksinya. Jadi, untuk rumusnya, untuk pasca, indeks produksi pasca, IP 94,93 sama dengan sigma PT atau PN sama ya, kali QN atau QT. Jadi PN sama dengan PT, QN sama dengan QT, gitu sama ya. Jadi dibagi sigma PN dikali Q0, kali 100%. Ya, kalau di rumusnya kan PT sama PN itu sama. Maka dari tabel yang sudah kita buat, didapat untuk indeks produksi pasca adalah 85,16%.
Untuk indeks produksi less payers juga sama. Di sini P0 kali Qn atau Qt sama saja dibagi sigma P0 dikali Q0 kali 100%. Ya, sudah dicari di tabel, maka untuk indeks produksi less payers adalah hasilnya 83,33%.